Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niswatin Rihayatul Hanum dengan NIM 2017-210-303. Di sini saya akan presentasi mata kuliah Metodologi Penelitian Keuangan. Dan dari laporan penelitian saya, yaitu pengaruh modal kerja, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia. Di sini saya akan presentasi dari bab 1, bab 2, bab 3, pendahuluan, ketinjuan pustaka, dan metode penelitian. Yaitu dari bab 1, latar belakang. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan terus berkembang pesat. Di era globalisasi ini, perkembangan tersebut tidak terjadi di negara Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Saat ini persaingan usaha menjadi sangat ketat di dunia, karena para pelaku ekonomi dituntut untuk menciptakan inovasi baru dan membuat strategi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup usahanya untuk individu maupun koperasi. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah modal kerja, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? Yang kedua, yaitu bagaimana mengetahui perkembangan efisiensi modal kerja pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, bagaimana mengetahui likuiditas pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, yaitu bagaimana mengetahui besarnya pengaruh efisiensi modal kerja dan likuiditas pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada tujuan, yaitu yang pertama, menguji pengaruh modal kerja, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap profitabilitas. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui perkembangan efisiensi modal kerja pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui perkembangan likuiditas pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian keempat, bagaimana mengetahui besarnya pengaruh efisiensi modal kerja dan likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk manfaat ini yaitu ditunjukkan kepada bagi penelitian, kedua bagi perusahaan, dan ketiga bagi penelitian lainnya. Bab 2, landasan teori. Ada modal kerja, likuiditas, ukuran perusahaan. Modal kerja diartikan yaitu suatu perusahaan yang memiliki keseluruhan aktiva lancar. Modal kerja dengan kata lain yaitu merupakan investasi yang ditanamkan dalam bentuk jangka pendek seperti kas, piutang, persediaan, kemudian surat berharga, dan aktiva lainnya. Kemudian likuiditas yaitu masalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang finansialnya yang harus dipenuhi. Kemudian ukuran perusahaan yaitu suatu menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan tersebut. Perusahaan yang relatif besar akan cenderung menggunakan dana eksternal yang besar, karena dana yang dibutuhkan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan tersebut. Kemudian, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka penelitian yang telah dirancang dari beberapa hipotesis sebagai acuan awal pada penelitian ini yang didasarkan teori dan penelitian terdahulu. H1 merupakan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. H2, likuiditas berpengaruh
signifikan terhadap profitabilitas. H3, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Rancangan penelitian, yaitu jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen atau pengaruh hubungan satu arah dari variabel independen atau X terhadap variabel dependen Y. Penelitian ini menggunakan 4 variabel, yaitu profitabilitas sebagai variabel dependen, kemudian modal kerja, likuiditas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen X. Kemudian batasan penelitian. Yang pertama, data diperlukan dalam penelitian ini diakses dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, penelitian hanya dilakukan pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, variabel dependen yang menggunakan profitabilitas. Keempat, variabel independen hanya menggunakan modal kerja, likuiditas, ukuran perusahaan. Kemudian, identifikasi variabel, yaitu berdasarkan hipotesis yang telah disusun, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, variabel tergantung atau dependen Y, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Yang kedua, variabel bebas atau independen X, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah modal kerja, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Modal kerja sebagai X1, likuiditas sebagai X2, dan ukuran perusahaan sebagai X3. Kemudian, definisi dan pengukuran variabel. Kemudian, definisi variabel dan pengukuran variabel. Modal kerja yaitu WCT sama dengan penjualan dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar dikali 100%. Likuiditas aktiva lancar dibagi hutang lancar. Ukuran perusahaan frame size sama dengan logaritma natural atau ln of total assets. Kemudian populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi ini, penelitian ini perusahaan yang masuk ke dalam indeks 26, kemudian tahun 2017 sampai 2019. Kemudian sampel, perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian teknik ini menggunakan purposive sampling. Data dan metode pengumpulan data. Data penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa data-data laporan perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia. Periode 2017 sampai 2019. Dalam penelitian ini, sumber data dari laporan keuangan perusahaan food and beverage yang terdapat pada website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu dari laporan penelitian ilmiah dan jurnal penelitian ilmiah. Kemudian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dalam bentuk dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data atau mencatat data-data yang tercantum pada website resmi Bursa Efek Indonesia, yang berupa data laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2017 sampai 2019. Kemudian, teknik analisis data dan uji hipotesis. Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas yang terhadap variabel terikat.
bisa disebut dengan ekonometrika. Kemudian analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regrensi berganda dan digunakan untuk mengetahui pengaruh modal kerja, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, setelah variabel pada persamaan, teknik analisa data dan uji hipotesis, itu metode analisa data yang dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, ada yang bisa disebut dengan ekonometrika. Analisa dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa regresi berganda dan digunakan untuk mengetahui pengaruh modal kerja, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia. Dan data yang digunakan dianalisa yaitu secara kuantitatif dengan menggunakan analisa statistik. Setelah variabel pada persamaan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu selanjutnya melakukan tahapan pengujian. Yang pertama dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini yaitu syarat dari analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikoloneritas, uji heteroskedisitas. Kemudian penguji hipotesis, uji parsial atau uji T. Uji ini digunakan untuk menguji signifikan tiap-tiap koefisien regresi sehingga diketahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu adalah benar-benar nyata, terjadi, atau signifikan, atau hanya yang diperoleh secara kebetulan. Kemudian uji simultan, uji F. Uji F ini digunakan untuk menguji signifikan pengaruh setelah simultan atau bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat adalah nyata, yang terjadi signifikan hanya diperoleh secara kebetulan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata sengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.